Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kidimi. Ya, masih membahas tentang Laravel ya. Ya, kali ini saya akan membahas tentang relationship many to many ya. Sebelumnya di video tutorial sebelumnya saya membahas one to one, one to many, lalu kali ini saya akan bahas tentang many to many. Ya, many to many adalah hubungan banyak ke banyak ya. Contohnya seperti ini. Jadi dalam kasus ini saya akan membuat misalnya user ya, user ini saya anggap sebagai konsumen nanti yang akan belanja misalnya ya, belanja barang ya. Nanti biasanya user kan membeli banyak barang ya. Sedangkan barang yang sama itu biasanya nanti dibeli oleh barang yang memiliki ID yang sama ya. Itu nanti biasanya kan dibeli oleh banyak user juga. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kalau di tabel user ya, di tabel user itu kan nanti ada ID ya. Misalnya dalam kasus ini kalau kita lihat saya punya ID 1 sama 3 ya. ID 1 sama ID 3 ya. Nah, sedangkan nanti di tabel barang ya, di tabel barang itu kita coba lihat ya. Nah, nanti saya punya ID 60 ya untuk barangnya. Di sini saya tulis barang ya. Atau saya agak jauhin ya. Barang ya. Nah, nanti dia punya ID juga. Dia punya ID, misalnya saya contohkan yang tadi ID 60 ya. ID 60 itu sabun kolagen ya. Itu contoh saja ya. ID 61 itu minyak wangi non alkohol misalnya ya. Nih 61 ya. Satu lagi misalnya 64 ya. Wardah lightening cream misalnya ya. Seperti itu ya. Nah, sedangkan tadi di user 1 ID 1 itu untuk si Yuni, sedangkan ID 3 itu untuk D3 Octavian ya. Nah, kalau kita lihat ini bisa terjadi hubungan many to many ya. Kenapa? Karena contohnya si Yuni ini bisa jadi nanti dia akan belanja ya, untuk Yuni dia akan belanja barang yang ID 60 ya, dia akan belanja barang ID 61, dia akan belanja ID 64 ya. Jadi dia akan belanja yang barang dengan ID 60, dia akan belanja dengan barang dan ID 61 ya, dia akan belanja barang dengan ID 64 ya. Nah, begitu juga nanti dengan si user dan ID 3 yaitu yang dimiliki oleh si D3 Octavian ya. Bisa jadi juga dia sama ya, dia belanja 60 ya, dia belanja yang 61 misalnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat untuk satu user ya belanja banyak barang. Jadi ini sepertinya one to many ya. Satu user banyak barang. Tapi kalau kita lihat juga satu ID barang ini nanti akan dibeli oleh si user dengan ID 1, 60 ini juga nanti dibeli oleh user dengan ID 3. Jadi itu hubungan many to many ya, seperti itu ya, many to many. Nah, di Laravel dia support untuk hubungan many to many. Jadi dia bisa menghubungkan model dua model atau dua table yang berhubungan many to many. Ya, syaratnya nanti kita akan buatkan sebuah model yang menghubungkannya ya, yang menghubungkannya. Nah, bagaimana kita bisa membuat model yang menghubungkannya? Itu ada aturannya ya. Jadi kalau kita baca di sini di laravel.com untuk hubungan many to many. Jadi kita harus membuatkan sebuah table ya. Jadi misalnya saya punya table users, saya punya table roles ya. Nah, nanti ada table role user. Nah, dalam kasus saya ini saya punya table user, saya punya table barang ya. Nanti di tengah-tengahnya ada table yang menghubungkannya. Nanti namanya apa? Barang user ya, seperti ini. Nah, bagaimana saya bisa menentukan nama tabelnya barang user? Ya, aturannya bisa tertulis, bisa dilihat di sini ya. Jadi katanya menentukan table name yang sebagai penghubungnya ya, itu bagaimana? Nanti namanya itu secara alphabetical order ya, tersusun secara alfabetik. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua buah table user dan roles ya.
yang ditulis pertama kali itu adalah role baru user, karena kan R terlebih dahulu, A, B, C, D ya sampai R ya, baru nanti U ya, seperti itu ya. Nah sama nantinya saya punya table user sama table barang, makanya didahulukan adalah barang underscore user tanpa S ya, jadi kita hilangkan S-nya, jadi barang underscore user. Jadi bisa kita lihat juga di sini kan role underscore user, jadi tanpa S ya. Nah, nanti di sini ada ID yang dimiliki oleh tabel barang user itu sendiri. Nanti ada ID yang sebagai penghubung untuk user, itu user ID defaultnya ya. Dan ID yang dimiliki oleh barang. ID yang digunakan untuk menghubungkan tabel barang ya, barang underscore ID defaultnya. Jadi kalau kita contoh di sini ya, untuk user jadi nanti user ID ya. Untuk menghubungkan dengan table roles jadi role ID ya. Jadi ini defaultnya seperti ini ya. Sama. Jadi hilangkan S-nya user tambah ID underscore ID, hilangkan S-nya barang underscore ID. Oke. Nah, jadi gimana nanti bentuk table ini ya? Kalau kita lihat nanti kan dia seperti ini. Kita visualisasikan datanya ID nantinya user ID. Lalu di sini kan ada barang ID. Ya, user ID kan nanti satu ini ya, dia belanja 60, 61, 64. Si user dengan ID 3 itu belanja 60, 61 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini increment ya. Dia sebagai primary key ya. Oke, nah jadi visualisasi datanya nanti seperti ini ya. Oke, jadi sudah jelas kita akan buat. Yang pertama yang kita akan buat itu adalah table barang user. Lalu kita buatkan hubungannya nanti ya. Hubungannya itu belongs to many nanti. Oke, kita coba aja ya. Pertama saya buatkan dulu file migration. Fungsi file migration itu saya akan buatkan table yang akan kita buat tadi adalah barang underscore user ya. Jadi cara buat file migrationnya php artisan make migration ya. Nah, jadi di sini ada create ya, buat nama tabelnya nanti adalah barang underscore user ya, seperti ini. Nanti enter. Kita tunggu. Enough make php artisan make migration. Migration PHP. Oh ya, namanya ya. Oke. Missing name ya. Make bentar ya, saya sedikit lupa tentang perintah. Oh ini nih. Nih kita harus tentukan nama file migrationnya ya. Jadi php artisan make migration ya, kita tentukan nama file migrationnya misalnya add ya, add nama file misalnya add barang user table, ini bebas ya. Nah, ini nama file migrationnya, add barang user table. Nah, lalu tadi create, kita akan membuat table barang underscore user ya, seperti ini. Oke. Nah, nanti dia akan buat sebuah file migration add barang underscore user table, dan ini adalah tanggal saat pembuatannya ya, tahun, bulan, tanggal, dan ini kode acaknya ya. Oke, kita tunggu. Dan kalau selesai nanti itu ada di database ya, migration. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Ini
ya. Oke. Ya, jadi up kita lihat ya, kita sudah membuatkan nama tabelnya yang nanti namanya barang underscore user. Tinggal kita buatkan fieldnya ya. Kalau untuk field ID-nya sudah ada ini ID ya. Kita buatkan yang user ID ya. Kita samakan aja tipe datanya, kita coba lihat ya. Untuk user ini tipe datanya untuk ID-nya adalah big integer ya. Sedangkan untuk barang itu integer ya. Jadi seperti ini ya. Table ya, tadi untuk user ID itu big integer, ini big integer ya, user ID. Oke ya. Lalu untuk kolom yang kedua, kolom barang ID itu tadi integer ya, kita lihat ya, table integer barang ID. Oke. Kita sudah selesai. Nah, kita sudah selesai, kemudian ini juga sudah selesai. Dia sudah kembali ke kondisi awal. Nah, sekarang kita jalankan migration ini, tapi jangan lupa di save ya. Jadi cara jalaninya PHP artisan migrate ya, seperti ini. Nah, nanti bisa kita lihat, kita di minimarket ini nanti ada barang user ya. Nah, nanti sini ada barang user. Oke, kita sudah membuatkan tabel penghubungnya ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menghubungkan dua model ini? Nah, kita masuk ke model masing-masing ya. Pertama saya akan masuk ke model user ya. Model user ada di sini, ada di app user ya. Oke ya, jadi kalau kita lihat untuk cara menghubungkannya kita menggunakan belongs to many untuk di dua modelnya ya. Pertama ya, public function ya. Kita akan di table user akan menghubungkan table barang ya, barang karena tadi banyak ya, return ya, this nanti belongs to many ya, belongs to many. Nah, seperti ini ya. Pada tabel role ya, nanti pada model user nanti belongs to many kita hubungkan dengan model role-nya. Nanti pada model role kita hubungkan nanti dengan model usernya belongs to many juga ya. Oke ya, bisa dibaca di sini untuk penjelasannya ya. Nah, belongs to many ya. Nah, model barang ini kan posisinya kalau saya ada di app models ya. Jadi app models barang ya, seperti ini. Nah, tadi kan kita ada ini ya, ada table yang kita hasilkan ya, kita buat ya, nama tabelnya sebagai penghubung barang underscore user ya. Jadi barang underscore user ya, seperti ini. Nah, ini untuk model user ya. Sekarang kita ke model barang ya. Nah, model barang akan menghubungkan ke model user nantinya ya. Jadi public ya, function users ya, karena banyak. Oke, jadi banyak ya. Return this ya, sama belongs to many ya. Ada di app, kalau user tuh ada di app ya, user ya. Oke, ada di app user. Oke, cukup seperti ini aja ya. Kita nggak usah tambahkan fieldnya. Kenapa? Karena kita sudah mematuhin standar defaultnya ya.
Kalau user itu nanti user ID, kalau barang nanti barang ID. Kecuali kalau kita tidak mematuhi standar defaultnya, kita harus inisialisasi di sini ya, seperti ini harus kita tambahkan. Tapi kalau sudah mematuhi defaultnya nggak usah lagi ya. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita sudah menghubungkan dua buah model ya? Ya kita bisa mengakses model barang dengan di model user. Jadi waktu kita mengakses user, kita juga bisa mengakses model barang. Begitu juga kebalikannya, waktu kita mengakses model barang, nanti bisa juga mengakses model user. Cukup di salah satu model saja kita pilih. Kita bisa mengakses model yang terhubung ya. Nah, sekarang kita coba inputkan dulu datanya ya. Ya ini saya manual saja input datanya karena saya belum menjelaskan tentang shader ya. Oke. Saya input manual, jadi seperti ini ya, 160, 161, 164 ya. Untuk ID 1 dia belanja 60 ya. Atau ID 1 dia belanja apa tadi? Dia beli barang 61 ya, 161 160 ya. 161 oke. Nanti lagi satu lagi 164 ya. 164 oke. Untuk yang ID 3 dia membeli barang 360 361 ya. Ya 360 ya. Satu lagi nanti 361. Oke, kita sudah buat seperti ini ya. Nah, sekarang seperti saya bilang tadi, ya saya misalnya saya ke web ya, ke root ya. Saya coba simulasikan, saya ke root. Nah, di sini nih. Ya, oke. Misal ya, saya tidak usah membuatkan controllernya, cukup di sini aja. Misalnya saya buat seperti ini, root ya, get misalnya, saya buat user barang ya, saya buat function ya seperti ini. Oke. Ya, jadi cukup saya akses aja misalnya model user ya. Saya pengen tahu user dengan ID 1 ya. Itu dia beli barang apa saja ya. Seperti itu. Jadi user dengan ID 1 kalau ini tanpa kita akses relasinya seperti ini ya. Return user ya. Oke. Kita coba. Ini nanti datanya dihasilkan dalam bentuk model ya. Dalam bentuk objek maksudnya ya. Oke, localhost tadi user barang ya. Nah, ini user 1 itu adalah Yuni Fitriani. Ya, ini data lengkapnya. Email. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu nih. User dengan ID 1 ini dia belanja barang apa saja ya. Caranya ya cukup kita koneksi ke model user aja. Di model user ini kan kita bisa mengakses metode barang sini ya. Jadi metode barang seperti ini. Nama metodenya kan barang ya. Jadi metode barang ini fungsinya ya untuk terkoneksi ke model barang ya. Jadi cukup kita dari model user kita hubungkan dengan metode barang ya yang dia punya. Ya seperti ini. Ini metode, jadi ada tanda seperti itu. Get ya. Oke, kita sudah dapat datanya ya. Jadi tidak usah kita terkoneksi dengan model barang ya. Cukup dengan model user saja. Nah, dengan ini kita akan tahu user 1 ini, user dengan ID 1 ini dia pernah belanja apa saja. Nanti di sini akan ditampilkan dengan lengkap ya. Dia belanja 60, nama barang sabun kolagen ya. Lalu dia ini dalam bentuk data yang dihasilkan dalam bentuk objek ya.
eh, lebih enak kalau kita bacanya menggunakan aplikasi seperti Postman ya. Oke, kita coba buka Postman ya, karena nanti dia lebih jelas kita bacanya. Kalau di web browser ya kita susah ya bacanya. Oke, saya buka aplikasi Postman. Oke, saya hapus ya. Oke, saya send ya. Nah, seperti ini ya. Jadi si user dengan ID 1 itu dia pernah belanja barang dengan ID 60, sabun kolagen ya, user ID 1. Ya, dia belanja apa lagi? 61 minyak wangi ya. Untuk user ID 1 ya. Dia pernah belanja Wardah Lightning ya, untuk user ID 1. Jadi berupa data mentah seperti ini ya, nanti bisa kita olah ya. Nah, jadi dengan cukup kita terkoneksi dengan user saja, kita bisa mengetahui barang apa yang dia beli ya. Begitu juga nanti dengan user dengan ID 3 misalnya seperti itu ya. Kita bisa juga misalnya gini, saya tambahkan aja atributnya misalnya ID ya di sini. Oke, bisa nggak seperti ini ya, kita coba ya. 1. Oke. Andifan web 45 bisa. Oke. Oke ya, tidak dikenalnya. Ini apa ya? Oke, entah ya. ID. Ya, biasanya kan ada seperti ini ya. Oke. Ada ID ya. Ke ini. Oke lah ya. Oke lah, nanti kita buatkan aja. Ya, saya belum tidak terbiasa dengan model seperti ini ya. Saya biasanya pakai controller ya. Jadi kalau seperti ini biasanya diterjemahkan apa ya? Nanti bisa dicari di Laravel aja ya. ID basic route, the basic routing function user ya. Saya biasa menggunakan controller, saya jarang sekali langsung seperti itu ya. Nanti bisa dicoba aja di sini, dilihat ya. Nih seharusnya bisa dikenal ya nih. Oh ini, oke, sorry. Berarti kalau kita tambahkan ini ID ya, functionnya ini kan harus ada parameternya ya. Iya nih. Oke, seperti itu ya, saya lupa. Oke, nah sekarang kita coba ya. Aduh. Oh nih. Dia. Oke, ini untuk user dengan ID 1 ya, si unit tadi ya. Sekarang kalau kita coba user dengan ID 3. Nah, nih. Jadi kita kembali aja di sini ya, karena ini lebih enak lihatnya. User dengan ID 1, dia belanja apa saja sih? Ya, ini sabun kolagen, ya ada 3 barang dia pernah belanja, minyak wangi ya. Lalu Wardah Lightning Cream. User dengan ID 3 ya. Nanti dia pernah beli sabun kolagen, dia pernah beli minyak wangi non alkohol, ada 2 barang dia belanja. Oke, itu manfaatnya kalau kita menghubungkan 2 model ya, baik itu dengan one to one, one to many, many to many, tergantung jenis hubungannya seperti apa ya.
Ya kebalikannya juga bisa nanti. Misalnya kita pengen tahu nih barang ini pernah dibeli oleh siapa saja, itu ya bisa juga. Jadi kita coba buat ya. Road ya, get ya. Misalnya barang user kita balik ya. Ini untuk ID barangnya. Function ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah barang ya. Kita terhubung dengan model barang ya, model barang. Ya, kita cari find berdasarkan ID ya. Dan kita coba hubungkan dengan model user ya. Ya, karena kita sudah membuatkan belongs to many di model barang, jadi cukup kita panggil aja functionnya users ya. Users. Oke. Get. Ya, seperti ini. Jadi cukup simple ya. Nah, sekarang kita coba kembalikan nilainya dalam bentuk objek ya. Return barang. Oke, sekarang kita coba akses ya. Barang ya. Barang user, barang dengan ID 60 ini pernah dibeli oleh siapa saja. Seperti ini ya. Pernah dibeli oleh Yuni Fitriani, juga pernah dibeli oleh Detri Octavian ya. Kalau yang 61 misalnya. Sama, pernah dibeli oleh Yuni Fitriani, pernah dibeli oleh Detri Octavian. Kalau 64 hanya dibeli oleh Yuni Fitriani saja ya. Kalau yang 63 tidak ada ya, kosong ya. Oke, 64 hanya dibeli oleh Yuni Fitriani. Nah, jadi dengan kita buatkan model relasi antara dua model ini, seperti yang saya bilang tadi, itu sangat mudah sekali ya. Jadi cukup kita buka sebuah model saja ya untuk mengakses model yang terhubung dengan dia ya. Ya, baik itu nanti jenis hubungannya one to many maupun many to many ya. Nah, Laravel menyediakan mekanisme seperti itu. Jadi di Laravel sangat mudah sekali untuk membentuk relasi antara dua model atau dua tabel ya. Oke, saya rasa itu saja penjelasan saya tentang relasi many to many kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi nanti di video pada channel Akademi. Masih tetap di topik Laravel ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.